Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang merajalela ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Herlinda Nur Afwa yang saya hormati dan teman-teman Algebra Family yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Vivik Rahmadia Purkon sebagai moderator dan pemateri, Anna Fauziah sebagai pemateri, Fafuroji sebagai pemateri, Nadia Nur Amalia sebagai pemateri, Hisyam Ahyani sebagai pemateri, dan Sinta Nuriskila sebagai pemateri. Di sini kami akan mencoba menjelaskan pembahasan tentang perbandingan dan aritmatika sosial. Kepada pemateri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fafurozi dengan NIM 19081050009 akan menjelaskan materi tentang perbandingan. Pengertian perbandingan. Perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A bagi B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak penerapan perbandingan. Contohnya adalah yang pertama, dalam penulisan skala pada peta. Yang kedua, pada saat kita akan membuat roti, biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka. Nah, misalnya perbandingan di sini adalah 2:1. Artinya, untuk membuat roti tersebut diperlukan tepung terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian. Itulah dua contoh terkait dengan perbandingan. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh terkait dengan perbandingan. Cara menyatakan perbandingan. Perbandingan dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu berdasarkan selisih dan berdasarkan pembagian atau hasil bagi. Agar lebih paham, berikut ini adalah contohnya. Uang Rini berjumlah 16.000 dan uang Reno berjumlah 8.000. Bandingkan uang Rini dan uang Reno dan sebaliknya berdasarkan A selisih, B pembagian. Nah, mari kita selesaikan persoalan yang pertama. Uang Rini dikurang uang Reno sama dengan 16.000 dikurang 8.000 sama dengan 8.000 rupiah. Nah, dari persoalan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa uang Rini lebih 8.000 dari uang Reno. Atau bisa juga uang Reno kurang 8.000 dari uang Rini. Kita juga bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Uang Rini 2 kali lipat dari uang Reno. Berlanjut kepada persoalan yang kedua terkait pembagian. Uang Rini dibagi uang Reno sama dengan 16.000 dibagi 8.000 sama dengan 2:1. Jadi, perbandingan uang Rini dengan uang Reno adalah 2:1. Atau kita bisa juga menyimpulkan bahwa uang Reno berbanding uang Rini adalah 1:2. Macam-macam perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan, di mana saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama, jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama.
Contoh kasus perbandingan senilai yaitu yang pertama, waktu tempuh dan jarak tempuh suatu kendaraan. Yang kedua, banyak bahan baku dan banyak produksi barang. Yang ketiga, jumlah pekerja dan jumlah gaji yang dibayarkan perusahaan. Adapun rumus perbandingan senilai yaitu A1 bagi B1 sama dengan A2 bagi B2, atau apabila dalam bentuk pecahan yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dengan menggunakan konsep pembagian, maka dapat ditulis A1 kali B2 sama dengan B1 kali A2. Nah, selanjutnya berlanjut kepada contoh. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Terdapat dua cara penyelesaian di sini, yaitu cara yang pertama. 2 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. 1 liter bensin dapat menempuh jarak 12 km. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak 60 dibagi 12 sama dengan 5 liter. Adapun cara yang kedua yaitu perhitungan dapat dilakukan dengan 2 per X sama dengan 24 per 60. Sehingga X sama dengan 2 kali 60 per 24 sama dengan 5. Jadi untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak 60 dibagi 12 sama dengan 5 liter. Yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dari dua buah nilai dari suatu besaran yang sejenis. Di mana di dalam perbandingan ini apabila nilai suatu komponen naik, maka nilai komponen yang lain akan menurun. Sebagai contoh, ketika kalian pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda, tentu waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah akan berbeda apabila kalian mengayuh sepeda dengan cepat bila dibandingkan dengan ketika kalian mengayuh sepeda dengan lambat. Semakin cepat kalian mengayuh sepeda, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sekolah akan semakin sedikit. Contoh kasus perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan perbandingan kecepatan download dengan waktu untuk mendownload. Adapun rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 dibagi B2 sama dengan A2 bagi B1, atau apabila dalam bentuk pecahan yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dengan menggunakan konsep pembagian dapat ditulis A1 kali B1 sama dengan B2 kali A2. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial itu suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Aritmatika sosial dapat dikatakan juga sebagai bidang atau cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial. Misal, di bidang ekonomi, bidang geografi, bidang sosial, dan bidang yang lainnya. Yang akan saya bahas di sini itu bagian dari aritmatika sosial, yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu kita menginginkan untung yang sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli, kita ingin membeli dengan harga yang semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, kita akan memposisikan sebagai penjual, bukan pembeli, sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Suatu kejadian dikatakan untung jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Untuk rumus keuntungan, yaitu harga jual dikurangi harga beli. Kita langsung ke contoh soal. Seorang pedagang membeli sebuah radio dengan harga Rp165.000, dijual dengan harga Rp190.000.
berapa keuntungan yang diterima pedagang itu. Karena tadi rumus keuntungan itu harga jual dikurangi harga beli, berarti 190.000 dikurangi 165.000. Maka menghasilkan Rp25.000. Jadi keuntungan yang diterima pedagang itu adalah Rp25.000. Keuntungan juga bisa dinyatakan dalam persentase, yaitu dengan cara untung dibagi harga beli dikali 100%. Contoh, yang tadi kita menghasilkan 25.000 dan harga belinya itu 165.000. Jadi 25.000 dibagi 165.000 dikali 100%. Menghasilkan 15,15%. Jadi persentase keuntungannya adalah 15,15%. Selanjutnya yaitu ada kerugian. Kerugian berbanding terbalik rumusnya dengan keuntungan. Jika tadi keuntungan yaitu harga jual dikurangi harga beli, untuk kerugian itu rumusnya harga beli dikurangi harga jual. Contoh, Benny membeli buku kamus bahasa Inggris 500 kosakata seharga 50.000. Karena Benny ingin membeli yang 1.000 kosakata, kemudian Benny menjual kamus harga Inggris yang 500 kosakata tersebut dengan harga Rp30.000. Keuntungan atau kerugiankah yang dialami Benny ketika menjual kamus bahasa Inggrisnya? Penyelesaiannya, diketahui harga beli tadi kan 50.000 dan harga jual 30.000. Karena harga jual lebih rendah, maka Benny mengalami kerugian. Kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual. 50.000 dikurangi 30.000 menghasilkan 20.000. Jadi kerugian yang dialami Benny sebesar Rp20.000. Sama seperti keuntungan, kerugian bisa dinyatakan dengan persentase. Dengan rumus rugi dikurangi harga beli dikali 100. Contoh, karena tadi kerugian sudah menghasilkan 20.000, maka 20.000 dibagi harga beli 50.000 dikali 100% menghasilkan 40%. Jadi kerugian yang dialami oleh Benny yaitu 40%. Baik teman-teman, materi selanjutnya ialah menentukan bunga tunggal, di mana bunga tunggal ini biasanya dikaitkan dengan bunga tabungan. Pengertian bunga tabungan ialah suatu imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak, di mana biasanya pihak yang disepakati ialah pihak bank dan pihak nasabah. Pada bunga tabungan ini terdapat dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Akan tetapi pada sebab ini kita hanya akan membahas mengenai bunga tunggal saja ya teman-teman. Mari simak penjelasan berikutnya. Pada rumus bunga tunggal ini, bunga dimisalkan dengan huruf I besar, sedangkan presentase bunga tunggal dimisalkan dengan P besar, modal awal dimisalkan dengan M besar, tahun dimisalkan dengan T kecil, bulan dimisalkan pada B kecil, hari dimisalkan dengan H kecil. Rumus mencari bunga dalam kurun waktu tahunan ialah I sama dengan P per 100 dikali M besar dikali T, di mana artinya rumus mencari bunga ialah presentase bunga tunggal dibagi 100 dikali modal awal dikali tahun. Maksud kali tahun ini ya lamanya waktu menabung dalam satuan tahun ya teman-teman. Dan untuk rumus mencari bunga tunggal dalam hitungan bulan ialah I sama dengan P per 100 dikali M dikali B per 12. B itu jumlah bulan si nasabah ya teman-teman. Dan rumus mencari bunga tunggal dalam kurun waktu hari ialah I sama dengan P per 100 dikali M dikali H per 365. Nah, kita sudah tahu kan ya teman-teman apa itu rumus bunga tunggal. Yuk kita melangkah pada contoh soal mengenai menentukan bunga tunggal. Soalnya ialah
Ibu Dana menabung di koperasi dengan perjanjian bahwa uang yang ditabung akan diberikan bunga tunggal sebesar 12% setiap tahun. Pertanyaannya, jika uang yang ditabung sebesar 100 juta rupiah, berapakah tabungan Ibu Dana setelah 3 tahun? Yuk kita kerjakan ya teman-teman. Pertama, kita harus menulis apa saja yang diketahui. Nah, pada soal ini yang diketahui ialah P sama dengan 12%, M sama dengan 100 juta, dan T sama dengan 3 tahun. Di mana P ialah presentase bunga tunggal, M modal awal, dan T kurun waktu dalam tahun. Karena waktu yang diketahui di sini adalah tahun, maka kita menggunakan rumus I sama dengan P 100 dikali M dikali T, yaitu sama dengan 12 dibagi 100 dikali 100 juta dikali 3, yang hasilnya ialah 36 juta ribu rupiah. Jadi bunga yang didapat Ibu Dana setelah menabung selama 3 tahun ialah 36 juta rupiah ya teman-teman. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai diskon. Ada 3 hal dalam pembahasan kali ini, yaitu pertama diskon, kedua harga kotor, dan juga ketiga harga bersih. Diskon itu sendiri merupakan potongan harga. Biasanya jika kita membeli baju atau celana, biasanya terdapat potongan harga atau diskon sebesar 5%, 10%, dan sebagainya. Itulah diskon. Sedangkan yang kedua harga kotor. Harga kotor merupakan harga barang sebelum dipotong diskon. Nah, contohnya jika kita beli baju tadi, misal harga 100.000 dan ada potongan sebesar 5%, berarti harga kotornya itu 100.000 tadi. Sedangkan yang ketiga harga bersih merupakan harga setelah dipotong diskon. Jadi setelah kita mengetahui nominal dari diskon tersebut, selanjutnya kita kurangkan harga kotor yang 100.000 tadi dengan diskonnya, maka didapatlah harga bersih. Nah, rumusnya diskon itu persenan diskon dikali harga kotor. Sedangkan harga bersih adalah harga kotor dikurangi nominal dari diskonnya yang telah dicari. Nah, kita masuk ke contoh dalam PPT ini. Contohnya, Tono ingin membeli sepatu di toko A seharga 75.000 dan diberikan diskon sebesar 15%. Nah, dalam harga 75.000 itu ternyata Tono dapat diskon sebesar 15%. Hitung harga sepatu setelah didiskon. Jadi, setelah harga 75.000 itu setelah dipotong 15% diskonnya berapa? Nah, penyelesaiannya kita cari dulu nominal dari diskonnya, sama dengan 15% dikali harga kotornya 75.000. Nah, didapat harga 11.250 rupiah. Itulah nominal dari diskonnya. Nah, setelah dapat nominal diskonnya, maka selanjutnya kita kurangkan harga kotor 75.000 tadi dikurangi dengan 11.250 rupiah. Didapat hasil 63.750 rupiah. Itulah harga sepatu setelah dipotong harga atau diskon tadi yang sebesar 15%. Selanjutnya yaitu menentukan pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Terdapat 3 macam pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Rumus untuk menentukan nilai pajak yaitu harga setelah pajak sama dengan harga awal dikurangi harga pajak.
Jika pajak dinyatakan dalam persen, yaitu rumusnya pajak sama dengan persen pajak per 100 dikali harga awal. Sebagai contoh berikut ini. Seorang ibu mendapatkan gaji sebulan sebesar 1 juta rupiah, tidak kena pajak 400.000 rupiah. Jika besar pajak penghasilan yaitu 10%, berapakah gaji yang diterima ibu tersebut? Penyelesaiannya diketahui besar pajak penghasilan yaitu 10%, penghasilan tidak kena pajaknya 400.000 rupiah. Penghasilan kena pajaknya yaitu 1 juta dikurangi 400.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Besar pajak penghasilan yaitu 10 per 100 dikali 600.000 rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Maka besar gajinya yaitu 1 juta rupiah dikurangi 60.000 rupiah sama dengan 940.000 rupiah. Jadi besar gaji yang diterima ibu adalah 940.000 rupiah. Aritmatika sosial yang kelima yaitu menentukan bruto, neto, dan tara. Kita bahas satu persatu. Bruto itu dikenakan dengan istilah berat kotor. Contohnya, suatu kemasan snack tertulis tulisan bruto 350 gram, berarti berat snack dengan pembungkusnya yaitu 350 gram. Rumus dari bruto yaitu neto plus tara. Yang kedua yaitu neto. Neto itu dikenal dengan istilah berat bersih. Contohnya, bungkus suatu snack tertulis neto 300 gram, berarti berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya yaitu 300 gram. Rumus dari neto yaitu bruto dikurangin tara. Yang terakhir yaitu tara. Tara itu selisih antara bruto dengan neto. Misal, yang diketahui bruto yaitu 350 gram dan yang netonya 300 gram. Rumus dari tara yaitu bruto dikurangin neto. Berarti yang dituliskan itu bruto 350 gram. Netonya 300 gram. Berarti taranya yaitu 50 gram. Persentase neto sama dengan neto per bruto kali 100%. Kalau persentasenya tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Kalau misalnya diketahuinya tara sama dengan tara dikali bruto. Contohnya, sebuah kardus berisi gula tertulis bruto 15 kg dan tara 5%, hitunglah taranya. Kita selesaikan. Bruto sama dengan 15 kg, persen tara sama dengan 5%. Tara sama dengan otomatis persenan tara yaitu kan 5%. Brutonya 15, berarti 5% kali 15 sama dengan 0,7. Jadi nilai taranya yaitu 0,75 kg. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap materi telah tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.